Berlatar di wilayah Kandahar, Afghanistan, kita diperlihatkan konvoi pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat yang mengalami kendala karena ada kendaraan tempur mereka mengalami masalah. Lalu seorang insinyur tempur datang untuk memperbaiki kendaraan tersebut. Tanpa sengaja di sana dia dipertemukan dengan saudara kandungnya yang juga bertugas di sana. Who's a full-fledged moron responsible? Who's the meathead calling me a moron? Do about it. Noogie, baby! Wait, you know this guy? This way? That's my big brother, numbnuts. Yang ternyata kendaraan itu sengaja disabotase oleh sang adik karena dia tidak ingin berada di garis depan pertempuran. Dengan demikian, dia bisa segera pergi meninggalkan Afghanistan. Sang adik bercita-cita untuk menjadi seorang ranger di pasukan khusus Amerika Serikat dan mengajak kakaknya untuk ikut serta mengikuti seleksi, sesuai dengan cita-cita mereka sewaktu berumur 18 tahun dulu. Dan sang kakak pun sepakat untuk mengikuti program seleksi Ranger Angkatan Darat Amerika Serikat yang akan segera dilaksanakan tersebut. Namun tak lama berselang, semua prajurit di lokasi terkena serangan mortir kejutan dari Taliban. Serangan ini menewaskan banyak prajurit, termasuk sang adik. I'll see you tomorrow when you fill it up again with stop leak. 2 tahun kemudian, terlihat sangat kakak dalam perjalanan menuju lokasi program seleksi Ranger Angkatan Darat Amerika Serikat. Ternyata sebelumnya dia telah beberapa kali mengikuti program seleksi Ranger yang sama, namun ia selalu gagal karena alasan kesehatan. Sesampainya di tujuan, ia dan semua peserta program mendapatkan nomor urut kandidat, dan nomor ini akan menjadi nama panggilan untuk mereka semua. Dan kebetulan sang kakak mendapat nomor 81. Setelah itu, Sersan Torres memberikan pengarahan untuk seluruh kandidat. Sebagai permulaan, Torres menerangkan bahwa Ranger adalah prajurit elit yang selalu dikerahkan pertama kali di medan tempur. Karena hal ini, sepak terjang Ranger bisa menentukan nasib negara dalam situasi tertentu. Lebih jauh lagi, Torres menyatakan bahwa setiap seleksi akan menguji kekuatan fisik, mental, dan emosional kandidat sampai batas mereka. Torres mengumumkan kandidat yang lolos seleksi berhak mendapatkan lencana Ranger dan bergabung dengan salah satu resimen terbaik Angkatan Darat Amerika Serikat. Seiring berjalannya waktu, seluruh kandidat mulai menjalani serangkaian seleksi. Beberapa kandidat lalu menjuluki 81 sebagai Superman karena ia memiliki fisik terkuat di antara semua kandidat. Here comes the first. Shit. That's him. Hari demi hari pun terus berlanjut, hingga 81 menjalani seleksi yang berlangsung di dalam kolam renang. Di tengah perjuangannya, 81 tiba-tiba teringat momen saat ia berjuang mengevakuasi jasad adiknya dulu ke pangkalan terdekat. Ingatan ini pun seketika merusak kestabilan mental 81 karena momen evakuasi itu meninggalkan trauma berat. Pada akhirnya 81 gagal melewati seleksi dan harus diselamatkan agar ia tidak tenggelam. Crazy motherfucker. Setelah itu 81 menghadap Sersan Torres dan Sersan Sheridan. Mereka lalu membahas beberapa indikasi bahwa 81 tidak layak menjadi Ranger. Indikasi ini diantaranya karena dia mengidap trauma berat berkepanjangan, menghindari komunikasi dengan sesama kandidat, sampai menolak kesempatan untuk menjadi pemimpin tim. Namun yang menjadi dilema, 81 adalah salah satu kandidat terbaik saat ini. Hingga akhirnya 81 diperintahkan untuk menandatangani formulir pengunduran diri demi kebaikannya. Namun 81 menolak karena menjadi Ranger adalah impiannya dan adiknya sejak lama. That finish line. I'm gonna be honest with you. What I have here is you're an engineer. And I think you've reached you. You get the fuck out of my office. How do you want to play this? Keesokan harinya, Sersan Torres mengumumkan daftar kandidat yang lolos ke seleksi terakhir. Tak disangka 81 termasuk dalam daftar yang lulus. Padahal ia sebelumnya telah diusir dari fasilitas program seleksi. Congratulations, you've made it through the final round.
Beberapa waktu kemudian, Torres memberikan misi yang menjadi seleksi terakhir untuk para kandidat. Rupanya, misi ini adalah menghancurkan sebuah pesawat rahasia yang sebelumnya telah ditembak jatuh, agar tidak jatuh ke tangan musuh. Selain itu, kandidat diwajibkan untuk menemukan lokasi desa tempat sang pilot pesawat rahasia ditawan oleh pemberontak. Di akhir pengarahan, Torres mengungkapkan bahwa semua kandidat harus melaksanakan misi sebagai tim. Mengejutkannya, Torres menunjuk 81 sebagai pemimpin tim. Ternyata Torres diam-diam melakukan hal ini untuk menguji seberapa pantas 81 untuk menjadi Ranger. Seiring berjalannya waktu, tim pimpinan 81 yang kita sebut saja dengan tim Alpha terbang ke area pegunungan. Mereka lalu mendarat di titik terdekat lokasi jatuhnya pesawat rahasia yang mulai sekarang kita sebut saja dengan nama Destroyer. Setelah itu 81 mengumumkan bahwa timnya memiliki batas waktu 24 jam untuk menuntaskan misi. Waktu pun terus berlanjut hingga akhirnya tim Alpha menemukan Destroyer. Namun mereka beranggapan jika Destroyer itu adalah buatan dari instruktur sebagai alat untuk menguji mereka. 81 lalu memaparkan strategi agar nanti mereka bisa meledakkan Destroyer tanpa terkena sergapan instruktur. Usai mendapatkan pengarahan dari 81, tim Alpha memasang sejumlah bom sempat pada Destroyer. Begitu berada di titik aman, mereka mengaktifkan bom untuk menghancurkan Destroyer. Namun di luar dugaan, Destroyer sama sekali tidak rusak akibat ledakan bom. Sebaliknya, ledakan ini justru memicu Destroyer kembali beroperasi, lalu bertransformasi menjadi robot tempur. Begitu sudah mendeteksi semua anggota tim Alpha, Destroyer melancarkan serangan mematikan terhadap mereka. Dalam situasi maut ini, tim Alpha hanya bisa melarikan diri tanpa berusaha melawan karena senapan mereka sejak awal tidak memiliki amunisi. Saat tim Alpha terpojok, Destroyer menyerang mereka dengan bom. Akibat ledakan, Alpha jatuh dari bukit hingga beberapa di antara mereka termasuk 7 terluka cukup serius. Adapun sebelum ini Alpha sudah kehilangan banyak anggotanya akibat serangan brutal Destroyer. Usai memberikan penanganan darurat untuk anggotanya, 81 bergerak sendirian untuk mencari alat komunikasi yang masih layak dipakai. Sayangnya 81 mendapati alat komunikasi yang dibawa oleh salah satu mayat anggota Alpha sudah rusak. 81 pun hanya bisa bersembunyi saat ia melihat Destroyer membunuh seorang anggota Alpha. Usai melihat Destroyer, 81 bergegas kembali menemui anggota Alpha yang tersisa. Saat waktunya sudah tepat, Alpha mulai berjuang menuruni tebing. 81 lalu mendapati kompasnya tiba-tiba bermasalah, yang mana hal ini menandakan bahwa Destroyer sedang berada di dekat mereka. Dan benar saja, Destroyer akhirnya datang dan menyerang anggota Alpha yang sedang menuruni tebing. Alpha lalu kembali berjuang melarikan diri begitu tempat persembunyian mereka diketahui oleh Destroyer. Usai berhasil lolos dari Destroyer, Alpha memutuskan untuk beristirahat sejenak. Kini mereka pun bertanya-tanya, apa sebenarnya Destroyer itu? Mengingat mereka sempat mendengar suara misterius sebelum objek itu mulai menyerang dengan membabi buta. Seriously, what in God's name was that thing? To the exact location of a giant fucking robot. I mean, right. It wasn't our location. It's got some kind of magnetic field. 81 menilai langkah terbaik untuk timnya saat ini adalah pergi ke desa pemberontak, berharap mereka bisa mendapatkan bantuan. Demi melancarkan perjalanan ke desa, 81 berenang melewati arus sungai deras untuk mencapai daratan seberang. It's too dangerous to cross it. 81 pun memerintahkan timnya untuk bekerja sama membuat tali luncur gantung agar mereka bisa menyeberangi sungai dengan aman. Sesampainya di lokasi, 81 mengikat tali pada pohon. Setelah itu, Alpha mulai berjuang menyeberangkan 7 yang kini dibawa dengan tandu. Dalam prosesnya, 81 dan yang lainnya bertugas menstabilkan tali gantung, sedangkan 15 bertugas membawa tandu 7 menyeberangi sungai melalui tali.
Tak lama kemudian, 15 tidak bisa menarik tandu 7 karena alat medis itu tersangkut. Di saat Alpha berusaha mengatasi masalah ini, Destroyer kembali muncul dan langsung memburu mereka. Tim Alpha pun terpaksa melompat ke sungai demi menghindari serangan Destroyer. Dalam kondisi terseret oleh arus sungai, 81 memegang erat tandu 2. Pada akhirnya Alpha berhasil lolos dari Destroyer dengan nekat melompat ke air terjun. Selang beberapa menit, Ta-81 yang tadinya pingsan bisa kembali sadar. Anggota Alpha yang selamat lalu menjamin tandu 7 masih dalam keadaan utuh. Dengan semua petunjuk temuan mereka, Alpha kini bisa memastikan bahwa serangan Destroyer bukan bagian dari tes, melainkan apa yang mereka hadapi sekarang memang benar pertempuran nyata. Namun musuh yang mereka hadapi bukan berasal dari planet ini. Setelah itu Alpha mulai bergerak menuju pos desa pemberontak. Usai melewati perangkap, Alpha akhirnya bisa mencapai desa. Melihat kondisinya yang hancur, Alpha meyakini pos telah diserang oleh Destroyer. Lebih jauh lagi, Destroyer juga telah menghancurkan menara radio, sehingga pantas saja Alpha tidak bisa berkomunikasi dengan radio. Adapun pilot yang ditawan di lokasi juga telah tewas akibat serangan Destroyer. Tak lama kemudian, Alpha menemukan instruktur dalam kondisi kritis. Sergeant. Begitu instruktur tewas, 81 langsung memerintahkan Alpha untuk kembali bergerak demi mengurangi resiko berhadapan dengan Destroyer. 15 lalu menentang keputusan 81 karena sang ketua tim tidak memberikan waktu bagi anak buahnya untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Namun 81 akhirnya membuka rahasia agar 15 berhenti bersikap sinis kepadanya. Yang ternyata 81 dianugerahi medali bintang perak atas operasinya di Afghanistan. Namun 81 sama sekali tidak membanggakan prestasinya itu karena ia telah gagal menyelamatkan adiknya sendiri. For the worst day of my life. I know you're all hurting us anymore. Getting 7 back to base. Saat situasinya kembali tenang, Alpha berusaha menyalakan mesin kendaraan lapis baja di lokasi. Sayangnya, mesin kendaraan sedang bermasalah sehingga Alpha menghadapi jalan buntu. Beruntung 15 dengan keahliannya sebagai teknisi peralatan militer berhasil memperbaiki mesin. Melalui kerjasama, Alpha akhirnya berhasil mengembalikan posisi kendaraan yang sempat tersangkut. Tak lama kemudian muncul tanda-tanda bahwa Destroyer akan segera mencapai pos. Seketika itu Alpha pun bergerak cepat untuk memasuki kendaraan sambil mempersiapkan senjata yang ada di dalamnya. Saat kendaraan akan segera berangkat, 15 mempertaruhkan nyawanya dengan mencari kotak amunisi untuk senapan mesin kendaraan. Setelah itu, Alpha berjuang melarikan diri dengan kendaraan lapis baja. Namun lama-kelamaan, kendaraan pun mulai rusak akibat serangan Destroyer yang tiada henti. Saat Alpha mengira mereka berhasil lolos, Destroyer kembali muncul dengan serangan yang lebih kuat dan agresif. Alpha lalu berusaha melawan Destroyer dengan senjata yang ada di dalam kendaraan. Sayangnya, senjata itu tidak efektif untuk menjatuhkan Destroyer. Kendaraan pun akhirnya terguling akibat serangan Destroyer. Waktu pun terus berlanjut hingga 81 terbangun dalam keadaan terluka. 81 lalu mendapati semua anggota timnya tidak ada yang selamat.
Tak lama kemudian, 81 melihat destroyer mengirimkan sinyal, seolah-olah robot itu berusaha memanggil teman-temannya. Usai melihat aksi destroyer, 81 tak sengaja menemukan 7 yang masih terbaring di tandunya. 81 lalu bergegas membawa tandu 7 pergi agar mereka bisa menghindari destroyer. Saat berada di tempat persembunyian, 7 kembali sadar dan menceritakan rahasianya kepada 81. Ternyata, 7 adalah rekan saudaranya 81 bernama J. 7 pun bisa mengetahui impian J untuk menjadi ranger bersama 81. Karena impian inilah 81 ingin menjadi ranger untuk J agar ia bisa meredam traumanya. Saat teringat momen memperbaiki kendaraan konvoi milik J, 81 akhirnya memiliki ide untuk mengalahkan destroyer. Usai menyembunyikan 7 di area hutan, 81 bergegas menuju fasilitas tambang yang tidak jauh dari sana. Sesampainya di sana, 81 menemukan peralatan yang diyakini bisa melancarkan strateginya untuk menghentikan destroyer. Tak lama kemudian, destroyer bergerak menuju fasilitas tambang usai terpancing oleh suar yang ditembakkan oleh 81. Saat baru tiba di fasilitas, destroyer terjatuh akibat terkena ledakan beberapa dinamit yang dipasang oleh 81 sebagai jebakan. Begitu momennya sudah tepat, 81 menggunakan bulldozer untuk mendorong destroyer ke dekat mesin pemecah batu. Meski destroyer berusaha melawan, 81 terus menekannya agar bebatuan terus jatuh ke dalam lubang ventilasi. Lalu keluar dari bulldozer demi menghindari serangan destroyer. Selang beberapa detik, destroyer meledak dan berhenti beroperasi. Namun sebelum mati total, destroyer mengeluarkan banyak bom sebagai serangan terakhir. Beruntung 81 berhasil menghindari ledakan besar yang menghancurkan fasilitas tambang dan destroyer. Keesokan harinya, 81 berjuang membawa 7 kembali ke pangkalan yang terlihat mengalami kerusakan di sejumlah titik. Sesampainya di tujuan, 81 melihat banyak prajurit yang sibuk melakukan evakuasi. Tak lama setelah 7 dievakuasi, ada beberapa helikopter yang datang sambil membawa potongan tubuh destroyer. 81 lalu mendapatkan informasi penting saat ditemui oleh Sersan Mayor Sheridan. Ternyata pangkalan itu baru saja berhasil mengatasi gelombang serangan pertama destroyer yang muncul dalam jumlah banyak. Setelah itu, media memberitakan soal banyaknya bongkahan yang diduga asteroid jatuh ke berbagai lokasi di bumi, di mana setiap bongkahan ini berubah menjadi destroyer usai terjatuh ke lokasi target. Kini semua negara pun siap bersekutu dan mengerahkan militer masing-masing untuk menghadapi invasi destroyer yang diperkirakan berjumlah puluhan ribu unit. Saat waktunya sudah tepat, Sheridan bertanya, bagaimana 81 bisa mengalahkan destroyer tanpa senjata berat? Jawabannya, seluruh sistem destroyer akan rusak jika lubang ventilasi utama pada robot itu mengalami penyumbatan. Setelah itu, Sheridan resmi mengangkat 81 sebagai Ranger sebagai penghargaan atas perjuangannya yang pantang menyerah dalam menghadapi destroyer. Sheridan pun meyakinkan jika Jay pasti bangga dengan 81. Your brother be proud. Waktu pun terus berlanjut hingga Torres memberikan pengarahan untuk pasukan Ranger Amerika Serikat yang salah satu anggotanya adalah 81. Rupanya pasukan Ranger ini tergabung dalam operasi perisai global, yang mana operasi ini dibentuk oleh aliansi militer dunia untuk melawan invasi destroyer. Adapun misi pasukan 81 nanti adalah mengevakuasi warga sipil di kota dan membuka jalan untuk persenjataan berat. We don't back down. Rangers lead the way! Setelahnya, pasukan Ranger bergegas memasuki helikopter yang akan mengantar mereka ke kota tujuan. Di tengah penerbangan, 81 bisa tidur dengan tenang dan ia telah sembuh dari traumanya. Dan film pun akhirnya selesai.